rumah peninggalan gubernur kita yang pertama kali. Beliau adalah seorang ketua Daya, tokoh nasional Daya, dan juga gubernur. Tapi kami lihat dengan tulisan berkembang sekarang. Biasanya kalau seorang gubernur itu yang minimal dia mempunyai rumah megah, mewah, kayak makam gubernur sekarang ini. Tapi beda dengan beliau. Beliau meninggalkan rumah yang sederhana ini, samping semua terlihat sudah mau runtuh, sudah perlu direnovasi. Kami tahu beliau ini sangat berjasa. Kalau dia mau, dia juga bisa membangun rumah yang megah. Karena dia seorang gubernur, seorang kepala daerah. Tetapi kenyataannya beliau aja masih, kalian aja seorang anaknya masih pernah juga mencicil peninggalan beliau karena kredit rumah ini. Dari itu kami mengerti, kami paham sebuah perjuangan itu tidak harus kita hitung dengan uang, tapi dengan kasih, dengan memberi, mengorbankan segalanya, bahkan beliau tidak punya apa-apa. Jadi kami yang muda-muda ini malu dengan karena kami yang muda-muda ini sekarang, kalau kamu yang berbuat sesuatu itu kami harus dapat imbalannya. Tapi kalau beliau ini seorang gubernur aja, rumahnya aku masih kredit, apalagi rumahnya udah kayak roboh kayak gitu. Kesannya itu sangat mendalam. Ibu adalah anaknya, ya minimal itu kalau kami ke politik atau pegawai atau bisnis, tapi ibu juga sederhana, tidak manja seperti anak-anak yang lain, tidak itu berbeli mana harta, sederhana. Kami ingin bertanya, Bu, bagaimana beliau waktu dia menjabat seorang gubernur hanya hidup, hanya makan dengan seadanya. Saya dengar beliau tidak bermewah-mewah, bahkan beliau tidak mempunyai tanah pun tanah pas-pasan. Apakah ada sebuah pesan dari beliau bagaimana tentang gaya hidup kepada anak-anak, kepada kita orang? Beliau selalu mengajarkan kepada kami kesederhanaan dan tidak pernah membedakan tingkatan manusia karena semua sama. Jadi istilahnya walaupun dia tukang sapu dengan penjabat biasa, dengan posisinya sama. Jadi jangan pernah membedakan. Sama kedisiplinan beliau, mungkin beliau dari ABRI ya, dari ABRI, jadi kedisiplinan itu yang saya ajarkan, sama selalu harus menepati janji. Waktu kecil memang rasanya sangat berat ya, menghadapi hal seperti itu. Tapi setelah kita dewasa, setelah kita berumah tangga, ternyata sangat besar nilai apa yang beliau ajarkan pada kami. Kesederhanaan yang selalu beliau dengung-dengung kepada kami. Jangan pernah merasa bahwa orang tuanya punya jabatan terus mau seenaknya. Yang punya jabatan itu orang tua, tapi kalian belum punya apa-apa. Dan jangan pernah memakai fasilitas apapun juga itu, jangan pernah dipakai dan meminta fasilitas. Ya, jangan pernah meminta, tetapi kalau diberi jangan pernah. Apapun orang memberi. Beliau datang kesederhanaan. Banyak yang harus contoh dari beliau, saya berjuang seorang berjuang. Beliau membangun Kalimantan Tengah ini dengan ceritanya, dengan kasihnya, dengan pengorbanannya. Di hidup beliau sangat sederhana, bahkan hampir tidak
menitipkan apa-apa ke anak-anak. Tapi beliau menitipkan banyak pesan-pesan kepada kita orang kaya. Sesuatu yang dikerjakan, yang dikorbankan itu tidak harus ada upahnya. Jadi beliau mengajarkan itu adalah kepasrahan, keikhlasan, ketulusan. Itu yang dinilai karena beliau tidak ingin anak-anaknya itu salah jalan. Anak-anaknya itu adalah kami ini. Beliau menanamkan kebaikan. Jadi beliau menanamkan juga kata-kata yang seperti ini. Hidup itu tidaklah harus seperti ini, karena hidup itu adalah pengorbanan, hidup itu adalah kasih, memberi. Jadi kalau beliau ini luar biasa melakukan, karena tidak ada satu orang pun gubernur itu yang tidak mempunyai kemampuan hidup. Dia bahkan makan aja tadi saya dengar sempat hanya pakai sambal dia sudah bisa makan, luar biasa. Jadi teman kami yang bagaimana ya, uang itu bukan segala-galanya, tetapi kebaikanlah segala-galanya. Mungkin bisa saya tambah, kami kan jadi falsafah rumah beta. Jadi dari kecil kami sudah merasakan apa itu rumah beta. Rumah beta Rumah panjang yang isinya orang banyak bisa bersatu. Jadi dulu di rumah ini dia menampung banyak orang. Dengan rumah sekian ini satu kamar bisa 5 orang, kita rame-rame kita pindah ke Banjarmasin tetap seperti itu. Saya pernah satu rumah kami isinya 25 orang. Jadi waktu itu saya ya namanya masih anak-anak ya, ada rasa iri karena beliau dan kebetulan ibunya segalanya tidak pernah membedakan masalah makan kita dengan ikut rumah itu. Jadi semua sama, kalau ayam kalau bisa kita. Tapi setelah saya besar, saya baru merasakan inilah yang namanya rumah beta, bersama kita besar bersama. Iya, jadi tidak ada istilah kalau jadi anak makanya beda. Ini orang ikut, ini keluarga. Kasih yang tidak ada batasnya. Jadi sekarang ini kan rumah beliau ini sudah hampir roboh. Seharusnya ini dibangun, direnovasi. Ini kan direnovasi. Harapan ibu pada generasi muda bagaimana ke depannya, apakah kita harus menjadi penonton, harus nganggur, harus mampu, atau bagaimana generasi muda? Tidak, generasi muda harus bisa berpikir pada diri, karena ilmu yang mereka dapatkan di sini tidak banyak. Mereka bisa menggali ilmu budaya, tapi tidak pernah untuk melupakan siapa diri. Dari diri ini diingatkan bahwa saya adalah anak Dayak, saya adalah Indonesia. Jadi jangan pernah melupakan diri. Beri kesannya beliau itu dia seorang Dayak, tapi dia tidak melupakan jati dirinya, identitasnya. Anak-anak muda sekarang itu bahkan mau membuang identitasnya. Dia malah malu mengakui dia sebagai orang Dayak. Ayo kita belajar dari tokoh nasional kita. Mulai dari sekarang jangan malu menjadi orang Dayak. Malu itu ketika kita berbohong, ketika kita mencuri, ketika kita menipu orang. Jangan malu berbuat baik, jangan malu menolong sesama. Belajarlah dari pagi, semakin meninggi semakin berendut. Itu yang diterapkan oleh Priwo. Dia tidak memandang orang itu dari bawah, tapi dia memandang dari hatinya, dari cintanya kepada kita orang Dayak. Terima kasih Bu, ini pengalaman yang luar biasa. Ibu adalah anak dari
pahlawan nasional, anak dari gubernur pertama yang sangat luar biasa, sederhana, ibu mencintai, bahkan ibu tidak mau ikut ke politik. Ibu seorang tokoh, anak tokoh, ibu selalu netral. Nah, semoga anak-anak muda mau belajar tentang hidup, tentang prinsip ada di sini. Terima kasih. Jadi bisa saya tambah, kita di sini lebih banyak masalah budaya Dayak. Ya. Jadi untuk lisensi itu kita memakai kalimut, lagu-lagu kalimut masih dari anggota Panglima Ya. Andika. Andika, ya. Yes. Lestari alamku, lestari budayaku, lestari Dayakku, lestari Indonesia. Adil Katalino, Bajura Minta Saruga, Rasengat Bajibatan. Terima kasih. Terima kasih. Tanggal hari ini. Cukup dia. Kalau dulu tanggalnya saja Misalnya, izin. Oke. terima kasih. Tadi di bawah dagu itu bang, nah di bawah bibirnya. Ya oke, sip. Ya. Gak kelihatan ada tulisannya, Islam sama Islam ya.